Film akan berfokus kepada seorang lelaki paruh baya yang bernama Hutch. Dia adalah seorang ayah bagi istri dan kedua anaknya. Hutch bekerja di sebuah perusahaan milik ayah mertuanya, yang hari-harinya diisi dengan rutinitas, dan begitu terus setiap hari. Hingga suatu malam, kediaman Hutch disatroni dua maling, dan Hutch memergoki mereka. Namun karena suatu alasan, Hutch membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh yang tidak seberapa. Tidak diduga, anak sulung Hutch berhasil menangkap salah satu maling itu. Dan saat pencuri lain teralihkan perhatiannya, Hutch pun mengambil tongkat golep dan berniat akan mendagornya. Namun saat akan memukulnya, Hutch meminta anak sulungnya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan mereka kabur begitu saja. Dan hal itu membuat anak sulungnya kecewa dengan tindakan ayahnya yang membiarkan pencuri itu lolos begitu saja. Dan sikap polisi yang seolah menunjukkan rasa kecewa dengan sikap Hutch tersebut. You know, if that was my family. Dan setelah kejadian itu, anak dan istrinya kini lebih cuek kepada Hutch. Tidak cukup sampai di situ, tetangga rumahnya pun ikut memberi sindiran keras. Dengan mengatakan jika rumahnya kemalingan, dia akan memberikan sedikit pukulan kepada maling-maling tersebut. Tidak hanya di rumah. Di tempat kerjanya pun Hutch harus mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan oleh adik iparnya sendiri, yang mengatakan bahwa Hutch tidak melawannya. Dan adik iparnya itu memberikan Hutch sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Ini adalah ayah mertuanya, tempat di mana Hutch bekerja. Beliau membicarakan tentang rencana Hutch mau beli perusahaannya ini. Dengan usianya yang sudah tua, sang mertuanya berniat untuk pensiun. Tetapi karena harganya belum sesuai, Hutch diminta untuk memikirkannya kembali. But not a great one, you know. Di tengah kepenatan dan rutinitasnya tersebut, ternyata Hutch memiliki sebuah radio khusus di kantornya. Dan dia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya adalah teman lamanya. Di tengah percakapan Hutch dengan seseorang di radio tersebut, akhirnya menguak sebuah fakta tentang alasan kenapa Hutch tidak melakukan perlawanan pada malam itu. Dan ternyata Hutch sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri tersebut. Mereka berdua adalah suami istri, yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi. Dan jika mereka adalah maling profesional yang sering melakukan pencurian, mereka tidak akan mencuri hanya untuk uang receh yang tidak seberapa. Dan yang paling menarik dari semua itu, adalah pistol yang mereka gunakan saat malam itu, sama sekali tidak berpeluru. Empty. Dan itulah alasan kuat kenapa Hutch tidak melakukan perlawanan. Selepas pulang kerja, Hutch menjenguk ayahnya di panti jompo, yang sedang makan dan menonton TV. Saat pulang ke rumah, istri dan anak sulungnya masih merasa kecewa dan cuek terhadapnya. Namun ketika anak bungsunya mengeluhkan bahwa kalung anjingnya hilang dan mungkin terbawa oleh maling tersebut, di saat itulah Hutch sangat emosi. Dengan cepat Hutch pun kembali ke panti jompo. Di sana dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana. Dan dengan sebuah petunjuk, yaitu tato di lengan pencuri yang dia lihat pada waktu itu. Hutch pun berencana untuk mencari pencuri itu dan mengambil kalung anjing milik anaknya. Setelah Hutch mendatangi beberapa pembuat tato di kota itu, sampailah Hutch ke tempat pembuatan tato legendaris. Di mana tempat itu tidak dikunjungi sembarang orang. Dan kedatangan Hutch di sana cukup menarik orang-orang tersebut. Dan ketika salah satu kakek melihat tato di lengan Hutch, dia pun sangat terkejut melihatnya. Dan seketika mengatakan, "Terima kasih atas jasamu." Thank you for your service. Dia pun langsung masuk ke dalam ruangan dan mengunci pintu rapat-rapat. Saat itulah orang-orang mulai terkejut dan mulai berubah sikap dan dengan senang hati mau membantunya. How can I help you? Tidak membuang waktu, Hutch langsung pergi ke tempat pencuri itu, di mana Hutch muncul dari kegelapan seperti Batman, dan langsung meminta kalung anjing milik anaknya dikembalikan. Namun ketika Hutch akan memukuli pencuri itu lebih keras, aksinya itu terhenti oleh tangisan bayi yang memakai alat oksigen di hidungnya.
Hingga akhirnya Hutch kesal sendiri. Dan memukul-mukul tembok, hingga tangannya berdarah. Dan ketika dia menaiki bus dan duduk untuk pulang, tiba-tiba muncul para pemabuk masuk dan membuta onar. Dan hal itu membuat Hutch seketika tersenyum. Karena akhirnya, mendapat sasaran empuk untuk dijadikan pelampiasan. Dan saat para penumpang ketakutan, Hutch dengan santainya berjalan melewati mereka. Kemudian mempersilahkan sang sopir untuk tunggu di luar. Lalu dia akan menghajar mereka semua. I'm gonna fuck you. Dan terjadilah perkelahian antara Hutch dan para pemabuk tersebut. Dan di sini kita sudah mengetahui bahwa Hutch adalah bukan siapa-siapa, tetapi bukan orang sembarangan. Ketika sampai di rumah, sang istri tanpa banyak bertanya, dia pun langsung mengobati Hutch dengan sepenuh hati. Dan menemani Hutch tidur, sampai mereka tertidur lelap. Sementara itu, kita akan diperlihatkan seseorang yang bernama Yuli, yang saat itu Yuli sedang berjoget dan bernyanyi di sebuah klub miliknya. Yuli adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpan uang. Dan teman-teman mafianya mempercayai Yuli untuk menyimpan uang mereka di berangkas milik Yuli. Dan saat mereka bersama, Yuli pun ditegur oleh para rekannya mengenai sikapnya yang saat dia berjoget dan bernyanyi, yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian dari mereka karena menunjukkan ketidakada wibawa pada diri Yuli. Namun tiba-tiba Yuli memecahkan gelas, kemudian menyerang salah satu pelanggan di sana dan menggoroknya di depan rekannya tersebut. Dan itu menunjukkan Yuli adalah orang yang berbahaya dan membuat kepercayaan para rekannya meningkat. Dan pada saat yang sama, Yuli mendapat telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban dari Hutch saat peristiwa dalam bus tadi. Yuli pun bersedih dan marah besar. Dia pun mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang melakukan itu pada adiknya. Di mana salah satu temannya tersebut mendapatkan kartu identitas kerja milik Hutch. Esok paginya, Hutch sudah pulih seperti biasa. Tidak lama mendapatkan panggilan telepon dari teman yang biasa menemaninya di radio. Dan temannya itu memberitahukan tentang kejadian semalam, bahwa salah satu orang yang dihajar Hutch adalah adik dari seorang mafia Rusia yang bernama Yuli. Untuk mencari informasi mengenai Yuli itu, Hutch pun pergi ke tukang cukur, dan di situ nampaknya ada seseorang yang sangat penting. Dan setelah melihat dokumen tentang Yuli, Hutch sedikit pun tidak terkejut atau takut, karena Hutch akan menghadapi setiap risiko atas tindakannya tersebut. Di kantor, Yuli memberikan kartu identitas milik Hutch kepada stafnya untuk mencari informasi tentang pemiliknya tersebut, di mana stafnya tersebut menyuruh orang dari pemerintahan untuk memberikan informasi tentang pemilik kartu tersebut. Dan alangkah terkejutnya, staf tersebut ketika mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya. Di mana staf itu melihat beberapa foto tentang kebrutalan dan kesadisan Hutch di masa lalu. Sampai-sampai stafnya itu langsung memutuskan berhenti dan mengundurkan diri dari pekerjaannya tersebut. Saat Hutch dan keluarganya makan malam, ternyata Yuli mengerahkan beberapa pasukannya untuk menghabisi Hutch dan keluarganya. Hutch yang menyadari akan hal itu, langsung menyuruh keluarganya masuk ke dalam basement. Yang hal itu membuat keluarganya bingung dan kaget akan sikap Hutch tersebut. Tanpa banyak bicara, Hutch meminta mereka untuk tetap tenang dan jangan panggil polisi. Don't call 911. Ketika pasukan Yuli masuk, Hutch langsung menyerang, menusuk, dan membunuh pasukan Yuli dengan sangat sadis dan brutal. Yang Hutch membantai pasukan Yuli dengan sangat-sangat brutal. Meskipun akhirnya dia pun harus tertangkap oleh pasukan Yuli menggunakan setrum dari belakang. Di tengah perjalanan, Hutch berhasil melepaskan borgol dengan cukup mudah.
dan membuat mobil mereka terguling, yang membuat pasukan Yuli itu tewas seketika. Hutch pun kembali ke rumah, dan membersihkan diri. Di mana dia dengan tenangnya, membawa istri dan anaknya keluar, dan melihat begitu banyak jasad tergeletak. Kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman. Sampai situasi benar-benar kondusif. I promise. Setelah istri dan anaknya pergi ke tempat aman, Hutch membuka kotak berisi emas batangan miliknya, yang mana itu adalah sisa harta dari pekerjaannya di masa lalu. Sementara itu, sang ayah yang berada di panti jompo, didatangi dua orang suruhan Yuli, dan mereka bermaksud untuk membunuh ayahnya Hutch. Namun apa yang terjadi, ayah Hutch yang kita anggap abah-abah biasa, ternyata lebih brutal dari sang anak. Dan dengan santainya dia membunuh kedua orang suruhan Yuli tersebut, dan meninabobokannya. Setelah meledakkan dan membakar rumah beserta jasad pasukan Yuli, Hutch pun pergi menemui ayah mertuanya. Dengan maksud, untuk membeli perusahaan milik ayah mertuanya. Dengan emas batangan miliknya, adik iparnya pun menolak kesepakatan tersebut, dan sempat akan memukul Hutch, namun dengan cepat Hutch memukul perut adik iparnya. Dan Hutch memintanya untuk tarik nafas pelan-pelan dan duduk dengan tenang. Di sisi lain, Yuli pun cukup terkejut ketika mengetahui bahwa semua pasukan yang dia kirim telah tewas dan tidak tersisa satu orang pun. Dan Yuli pun mengerahkan semua pasukan yang ada, itu dia lakukan hanya untuk menangkap satu orang, yaitu Hutch. Собери всех бойцов. Di tempat Hutch, dia sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk ini semua. Yang mana Hutch berniat untuk melakukan perang kepada Yuli, setelah mengetahui bahwa Yuli telah berani mengirim pasukan untuk membunuh keluarganya. Lalu, Hutch tanpa ragu dan tanpa rasa takut sedikit pun, mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli. Dan dengan brutal dan sadisnya, Hutch membantai puluhan pasukan bersenjata di sana. Itu membuktikan bahwasanya Hutch pernah melakukan hal yang lebih buruk dari ini di masa lalu. Tak hanya itu, Hutch pun membakar semua uang milik rekan-rekannya Yuli. Dan itu akan membuat Yuli bertanggung jawab atas hilangnya uang milik mereka. Yang paling gila dari semua itu, setelah Hutch menghancurkan bisnis Yuli dengan santainya, Hutch nekat datang sendirian ke klub milik Yuli, yang dengan santainya dia asik makan, dan tanpa ada rasa takut terhadap Yuli dan semua pasukannya. Dan dibalik semua tindakan gilanya, Hutch ternyata memiliki ide brilian, ketika dia membawa sebuah peledak tepat di atas meja, yang membuat Yuli meminta semua orang untuk keluar dari sana. Уйдите все. Tanpa banyak basa-basi, Hutch langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini. Dan dia menawarkan sebuah kesepakatan damai kepada Yuli, untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Dan Hutch mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Yuli. Dan dia pun pergi. Saat Hutch keluar, dia pun menunggu apa yang akan dilakukan Yuli. Hingga saat Yuli keluar dan akan mengejarnya. Jangan salahkan Hutch, jika Yuli lebih memilih mati ketimbang berdamai dengan tawarannya tadi. Terjadi kejar-kejaran ketika mobil Hutch diberodong ratusan peluru. Dan saat sampai di depan perusahaan yang dibelinya, Hutch pun tiba-tiba ditolong oleh orang yang menembak pasukan Yuli dari dalam jendela. Dan ternyata orang itu adalah orang yang sering berbicara di radio, sekaligus anak angkat ayahnya, yang sudah dianggap adik sendiri oleh Hutch. Pria ini bernama Harry. Namun bukan itu kejutannya, karena tiba-tiba si ayah yang sudah aki-aki itu ikut menolongnya. Dan mereka berdua berencana membantu Hutch menghabisi para mafia Rusia itu. Ketika para mafia itu sudah memasuki gedung, terlihat Harry yang sedang bertarung jarak dekat, yang mana Harry melakukan hal yang tidak biasa, yaitu menembakkan satu peluru untuk membunuh 3 orang sekaligus. Dan terlihat Hutch yang sedang memasangkan peledak kecil di balik pintu, untuk membuat para mafia itu terkejut. Kemudian saat orang-orang itu terkejut, Hutch dengan brutalnya menyerang mereka dengan jarak dekat. Lalu menghabisi yang lain dengan tembakan linggis, yang ia buat waktu itu.
Ketika mereka bertiga berkumpul, mereka merasa bahwa masa lalu terulang kembali, di mana mereka adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti, karena memiliki profesi yang sangat mengerikan di masa lalu. Setelah semua pasukannya tewas, Yuli masih hidup dan berhasil menembak bahu Harry, yang membuat mereka bertiga terdesak. Dad, you out? Dan apa yang dilakukan Hutch sangatlah gila, yaitu menempelkan peledak pada pintu anti peluru, kemudian mendatangi Yuli, lalu meledakkan bom tepat di depan Yuli, hingga membuat Yuli tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah semua ini berakhir, Hutch pun ditangkap dan diinterogasi oleh dua polisi. Ketika mereka melihat jasad yang bertebaran, dan tidak menyangka bahwa Hutch melakukan hal itu sendirian, dan tak lama kemudian, HP salah satu polisi itu mendapat panggilan, disusul polisi yang satunya lagi. Dan mereka mendapatkan telepon yang sama, yang nampaknya penelepon itu adalah orang yang sangat penting. Kemudian mereka berdua meminta maaf, karena sudah menangkap Hutch dan melepaskannya begitu saja. Saat polisi itu bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Dan Hutch pun menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Who the fuck are you? Dan film pun berakhir. Ending yang sangat mengagumkan. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan baceo Google saya. Pesan, jangan lupa kocok sebelum minum.